من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita nukil dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang peristiwa haditsatul ifk atau tuduhan dusta yang dilontarkan oleh kaum munafikin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, yaitu di dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 sampai sekitar ayat yang ke-20. Ya, kemarin kita sedikit membacakan ayat ini, tapi nggak apa-apa, kita ulangi dari awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta, usbatun minkum, mereka ini adalah kelompok atau orang-orang dari kalangan kalian sendiri, yakni orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu masih masuk lingkup kaum mukminin. Hanya zahirnya saja mereka beriman, namun batinnya kufur. Sehingga orang luar melihat orang-orang munafik ini, mereka dianggap sebagai orang-orang beriman juga. Maka mereka itu dari golongan kalian. La tahsabuhu syarran lakum, kata Allah. Jangan kalian mengira peristiwa tersebarnya atau peristiwa tuduhan dusta kepada Aisyah ini itu buruk buat kalian. Bal huwa khairun lakum, justru itu baik buat kalian. Ini ada sisi pelajaran akidah tentang al-imanu bil qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang beriman, ahlus sunnah meyakini semua takdir yang Allah tetapkan itu khair. Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Semua apa yang Allah takdirkan itu pasti khair. Baik khair li dzatihi atau khair li ghairihi. Ya, takdir Allah itu baik secara zatnya. Atau bisa juga takdir Allah itu baik karena dampaknya. Ya, dua-duanya ini diimani oleh ahlus sunnah. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi SAW tentang atau yang dikenal dengan hadis Jibril? Insya Allah semua sudah pernah dengar kan hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman.
Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menyebutkan tentang 6 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini yang terakhir ini. Dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tuh, Nabi menetapkan kok ada takdir yang buruk. Katanya tadi takdir semua baik. Siapa yang bisa menggabungkan dua hal ini? Kok seakan-akan kontradiktif? Paham enggak maksudnya? Tadi pertama Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaika. Keburukan itu tidak ada padamu ya Allah. Semua takdirmu itu baik. Tapi di hadits Jibril Nabi mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Berarti takdir ada yang buruk. Mana di antara dua hadits ini yang benar? Nah, itu dulu. Dua-duanya benar. Karena dua-duanya diucapkan oleh Nabi SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Itu dulu. Soal bagaimana nanti menjamakkannya itu nanti. Tanya sama orang yang tahu, tanya sama orang yang berilmu, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi jangan sampai kita ada keyakinan bahwa Nabi mengucapkan hadis yang bertolak belakang satu dengan yang lain, yang kontradiktif antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ada keyakinan seperti itu dalam diri kita. Karena itu mustahil. Ya nggak mungkin Nabi itu mencela-mencela. Isuk tempe sore dele, nggak mungkin. Ya. Podo wae lah. Bagaimana cara menjamakkannya? Kata para ulama, secara asal apa yang Allah takdirkan itu pasti baik. Namun apa makhluk yang Allah takdirkan tersebut itu buruk namun dampaknya baik. Jadi kebaikan tadi sudah kita sampaikan, ada yang khairun mahad, kebaikan murni. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW itu khairun mahad, kebaikan yang murni. Allah menciptakan iblis, khair atau syar? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Anda mengatakan khair, waduh, bahaya ini, iblis kok baik. Kalau Anda mengatakan syar, wah, kok bisa? Kan iblis ini tercipta karena takdir siapa? Allah. Apakah mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang syar? Maka kata para ulama, iblis syarrun li dzatihi. Iblis itu buruk secara zatnya, secara person iblisnya. Namun khairun li ghairihi. Ada kebaikan-kebaikan di balik adanya iblis itu. Nah, kebaikan yang di balik iblis itu yang Allah kehendaki. Apa misalnya kebaikan iblis? Bukan kebaikan iblis, dampak kebaikan dari dampak adanya iblis. Ya Bang? Iya, sebagai ujian. Ya, supaya keimanan kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya iblis itu. Karena kalau tidak ada ujian, tidak nampak mana yang beriman secara jujur dan mana yang imannya pura-pura, dusta. Kemudian juga dengan adanya iblis ada kemaksiatan. Dengan adanya kemaksiatan ada taubat. Nah, Allah cinta nggak dengan yang taubat? Cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan adanya iblis ada yang bermaksiat. Ada yang berbuat mungkar. Entah itu kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Dengan adanya kemungkaran-kemungkaran ini terbuka bagi kita pintu dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang gara-gara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Kenapa kita disebut umat terbaik? Karena kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kemungkaran ini muncul gara-gara siapa? Iblis. Dengan adanya iblis ada orang-orang kafir. Dengan adanya orang-orang kafir terbuka pintu jihad fisabilillah.
Ya, terbuka pintu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta dengan orang-orang yang berjihad dengan jihad yang syar'i. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, mereka berbaris-baris seperti bangunan yang kokoh. Ya, ini dampak kebaikan dari adanya iblis. Iblisnya secara zatnya syarr, namun dampaknya baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melakukan pendekatan pemahaman, takribul faham, untuk supaya kita memahami konsep ini. Dokter mengamputasi pasien. Ya, kasus dokter mengamputasi pasien. Pekerjaan dokter ketika mengoperasi itu adalah pekerjaan baik atau pekerjaan buruk? Pekerjaan dokternya, perbuatan dokternya. Buruk. Dituntut kalau buruk. Dokter ketika mengoperasi pasiennya, mengamputasi pasiennya, itu khair atau syar? Khair. Karena kalau syar pasti dituntut. Itu khair, makanya dibayar dokternya. Ya, diberi apresiasi, ucapan terima kasih. Tapi amputasi, hasil daripada operasinya itu adalah amputasi, hilangnya anggota tubuh manusia. Kakinya potong. Nah, amputasinya itu khair atau syar? Syar. Lho sapa wong sing seneng amputasi ya, Mak? Ada tak orang yang seneng diamputasi itu? Nganggur-nganggur, tak nang rumah sakit amputasi. Nah, ada orang kayak gitu. Ya, semua nggak suka sama amputasi. Pasti amputasi itu sesuatu yang tidak dia sukai. Maka amputasinya itu syar. Dampak daripada amputasi khair atau syar? Khair. Jadi khair, syar, khair. Nah, sekarang kita terapkan kepada Allah. Allah ketika menciptakan iblis, pekerjaan Allah ketika menciptakan iblis, ini pekerjaan baik atau pekerjaan buruk? Masih ada yang ragu, Zan. Baik. Pekerjaan Allah gak ada yang buruk. Semua apa yang dilakukan Allah khair. Maka Allah ketika menciptakan iblis itu khair. Nah, iblisnya apa? Syar. Ya, iblisnya syar. Ada yang menganggap iblis khair? Patut dicurigai. Dampak daripada adanya iblis apa tadi? Khair. Ya, dampaknya bukan perbuatan iblisnya. Kalau perbuatan iblisnya syar. Ya, berbuat mengajak orang kepada maksiat, mengajak orang kepada kekufuran itu syar. Tapi dengan adanya semua itu ada kebaikan, hikmah-hikmah di balik itu. Paham yang saya maksud ya? Ya. Maka kata Allah di sini, jangan kalian mengira peristiwa tertuduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha ini totally buruk buat kalian. Enggak, bal huwa khairun lakum. Ada kebaikan di situ, yaitu untuk meninggikan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hikmahnya terasa ketika muncul Rafidhah, muncul orang-orang Syiah. Di mana hari ini Rafidhah mengikuti jejak orang munafikin, mencela, mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka itu hikmah bahwasanya kelakuannya Syiah Rafidhah itu mirip dengan kelakuannya siapa? Orang-orang munafikin. Karena memang mereka juga adalah orang-orang munafikin. Itu salah satu hikmahnya. Banyak hikmah-hikmah yang dibawakan oleh para ulama dari peristiwa tertuduhnya Aisyah ini. Bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Masing-masing di antara orang-orang yang menyebarkan isu tersebut, masing-masing di antara mereka mendapatkan dosa tersendiri sesuai dengan gosip yang mereka sebar. Ya, semakin banyak, semakin menggebu-gebu dia menggosipkan Aisyah, dosanya semakin banyak. Tapi kata Allah, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Namun orang yang mengambil bagian terbesar dalam peristiwa ini, ya maksudnya kata para ulama Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia yang menyebarkan berita bohong pertama kali. Ya, maka yang paling mengambil bagian terbesar, dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Kemudian kata Allah,
laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kata Allah, seandainya tatkala kalian mendengar berita bohong tersebut, ya tatkala kalian mendengar berita bohong tersebut, kenapa orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka tidak berprasangka baik? Ya, kenapa mereka telan mentah-mentah berita tersebut? Kenapa mereka tidak berprasangka baik kemudian mengatakan hadza ifkun mubin? Ini adalah tuduhan yang besar, tuduhan yang nyata, kebohongan, kedustaan yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Seandainya mereka mendatangkan 4 orang saksi. Ini yang terakhir kita sampaikan, menuduh seorang wanita baik-baik dituduh dengan tuduhan zina, wajib yang menuduh mendatangkan 4 orang saksi. Selain dirinya ya, jadi dirinya nggak include loh ya. Paham maksudnya? Berarti total 5 ya sama dia. Dia mendatangkan 4 orang saksi yang melihat terjadinya perzinahan tersebut, melihat sumur masuk ember. Ember masuk sumur. Ya. Benar-benar melihat dengan mata kepalanya, bukan ngelihat fulan dan fulana masuk ke kamar, enggak. Ya, fulan dan fulana naik mobil bareng, enggak. Tapi benar-benar melihat hal tersebut. Nah, ini hampir mustahil ya. Ya kan? Hampir mustahil ada orang yang berzina itu sampai bisa dilihat sama 4-5 orang, itu hampir mustahil. Tapi demikian Islam menjaga kehormatan seseorang. Ya, kalaupun kau mengetahui ada saudaramu, kau lihat sendiri dengan mata kepala dia melakukan perzinahan, maka kalau bisa dinasehati langsung, diingkari langsung perbuatannya, itu lebih baik. Ya, daripada kau sebarkan, daripada kau tuduhkan kepada dia tuduhan zina itu kepada masyarakat. Ya, karena seseorang ketika ingin menjatuhkan harga diri orang lain, maka cara yang paling ampuh adalah dengan menuduhnya berzina. Itu cara yang paling ampuh untuk menjatuhkan kehormatan seseorang, apalagi seorang wanita. Ya, cara yang paling ampuh dengan menuduhnya berzina. Itu jatuh kehormatannya, keluarganya juga jatuh kehormatannya. Waliyadzubillah. Makanya Islam benar-benar menjaga kehormatan tersebut dengan mempersyaratkan syarat yang ketat. Mendatangkan 4 orang saksi. Dan sudah kita sampaikan, gak berlaku video. Ya, tidak berlaku video sebagai bukti. Ya, apalagi di zaman sekarang, teknologi apa? AI. Ya, dengan teknologi AI. Makanya Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu kelak nanti akan ada video. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan hal tersebut? Karena Allah Maha tahu ada namanya manipulasi-manipulasi video seperti itu. Dan banyak terjadi demikian. Fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Apabila mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi tersebut dalam menuduh tuduhan zina itu, maka justru merekalah yang pendusta. Ya, yang melaporkan justru divonis pendusta. Kemudian kata Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Seandainya bukan fadlullah, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, maka pasti kalian akan tertimpa azab yang pedih di dunia ini atas tuduhan yang kalian sebarkan, atas kedustaan yang kalian sebarkan. Jadi seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak ada manusia yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maksudnya, kalau setiap dosa yang kita lakukan pasti diazab langsung tunai cash sama Allah Subhanahu wa taala, ada nggak di antara kita yang masih bisa duduk di majelis ini? Paham ya? Kalau setiap kita melakukan perbuatan dosa langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang selamat. Namun karena rahmat Allah dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan azab tersebut. Ya, karena Allah memberikan tenggang waktu bagi sang hamba untuk bertobat kepadanya.
Kemudian id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm. Kata Allah, ketika kalian dari mulut ke mulut, apa itu bahasanya? Gosip ya. Pokoknya ketika kalian membicarakan itu dari mulut ke mulut, ya kalian bicarakan dengan lisan kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian ucapkan itu dengan mulut-mulut kalian, apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Disebarkan berita dusta Aisyah berzina. Padahal yang ngomong tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Nggak tahu dia kalau Aisyah benar-benar berzina atau tidak. Nabi SAW mengancam, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seorang itu dikatakan pendusta apabila dia menyebarkan apapun yang dia dengar. Ya, apapun yang dia dengar dia sebarkan. Ini nggak cuma berlaku buat telinga dan mulut, juga berlaku buat tulisan, kata para ulama. Dapat WA, nggak diketahui ini benar atau tidak, langsung main apa? Share, ya, langsung di forward, ya, nggak pakai di cross check, nggak pakai diteliti terlebih dahulu, nggak pakai ditimbang terlebih dahulu, langsung disebarkan. Ini terancam dengan ancaman ini. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian menganggap apa yang kalian lakukan itu remeh. Alah mek ngene tok ae lho. Kan cuman ngomong tok, masa bisa sampai segitunya? Kata Allah, wa huwa indallahi azim. Kalian anggap itu remeh, sedangkan di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapa ketika kalian mendengarkan berita dusta itu, kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Enggak pantas bagi kita untuk membicarakan masalah ini. Subhanak, maha suci engkau ya buhtanun azim. Ini adalah fitnahan yang keji, fitnahan yang besar. Nah ini fitnah dalam bahasa Arab itu buhtan. Fitnah dalam bahasa Arab itu buhtan, yaitu seorang dituduh padahal dia tidak melakukannya. Dalam bahasa Arab buhtan. Kalau bahasa Indonesia fitnah. Padahal fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian, musibah, kekufuran, kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Bukan fitnah tuduhan ini. Kekufuran lebih besar daripada pembunuhan. Ya, maka jangan latah ikut-ikutan orang awam. Kalau dituduh terus bawa-bawa ayat tadi. Ingat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Salah. Banter salah. Ya. Enggak. Kemudian kata Allah, ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah mewanti-wanti kalian, Allah memperingatkan kalian agar jangan sampai kalian kembali berbuat seperti ini selama-lamanya. Kembali menuduh dengan tuduhan dusta selama-lamanya apabila memang kalian beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijak. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya kekejian, tersebarnya berita-berita bohong di tengah kaum muslimin. Ada orang-orang kayak gitu. Suka memancing kerusuhan, suka menyebarkan berita-berita dusta untuk supaya orang-orang beriman gaduh. Ya, supaya orang-orang beriman gaduh. Maka orang-orang seperti ini lahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan seandainya bukan karena karunia dari Allah dan karena rahmatnya kepada kalian semua, maka sesungguhnya Allah itu maha penyayang lagi maha santun.
Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Iqamatul haddi ala man asya'a hadithal ifk. Ditegakkannya hukuman had bagi orang-orang yang ikut andil menyebarkan berita dusta terhadap Aisyah. Kata beliau, "Falamma nazalat bara'atu Aisyata radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid." Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tadi, ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera keluar menuju ke masjid. Fa khataban nas, Nabi berkhutbah kepada manusia. Wa tala alaihim ma anzalallahu minal qur'ani fi dzalik, dan Nabi membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nur tadi, yang turun kepada beliau membebaskan Aisyah dari tuduhan. Thumma amara bi Mistah ibni Uthatha wa Hassan ibni Thabit wa Hamnah binti Jahsh wa kanu mimman afsaha bil fahisha. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menghukum 3 orang. Nah, 3 orang ini termasuk di antara sahabat Nabi SAW. Yang pertama Mistah ibnu Uthatha, yaitu anak dari bibinya Abu Bakar As-Siddiq, ibnu khalati Abi Bakar, berarti sepupu ya? Ya, berarti sepupunya Abu Bakar, Mistah bin Uthatha. Kemudian yang kedua Hassan ibn Thabit, nah, ini sahabat yang viral. Nah, belakangan ini sahabat yang viral, yang dituduh sebagai pemusik tuh. Hassan bin Thabit, naudzubillah. Hassan bin Thabit syair, ya, bukan pemain musik, bukan musisi, awas. Kemudian yang ketiga adalah Hamnah atau Himnah bintu Jahsh, saudarinya siapa? Zainab bintu Jahsh, ya, saudarinya Zainab bintu Jahsh. 3 orang ini itu adalah yang paling vokal menyebarkan gosipnya Aisyah, sampai terkena sahabat. Kalau sekelas sahabat saja ya terkena fitnah ini, bagaimana lagi dengan orang-orang yang levelnya di bawah sahabat seperti kita? Kalau sahabat-sahabat saja bisa terprovokasi dengan hasutan orang-orang munafik, apalagi orang-orang seperti kita. Ya, makanya Allah banyak mewanti-wanti tentang makarnya orang-orang munafik ini. Kemudian faduribu haddal qadhaf thamanina jaldah, maka mereka pun dihukum dengan hukuman qadhaf, yaitu menuduh wanita yang beriman, wanita yang baik dituduh berzina itu dengan cambuk sebanyak 80 kali. Faqad akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin hasan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, lamma nazala udhri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar fa dzakara dzalik wa talal Qur'an falamma nazala amara bi rajulaini wa imra'atin faduribu haddahum. Aisyah sendiri mengatakan, ketika Allah menurunkan ayatnya yang membebaskan aku dari tuduhan, maka Nabi pun langsung berdiri di mimbar. Kemudian Nabi menyebutkan tentang ayat Al-Quran yang turun kepada beliau itu. Kemudian Nabi turun dari mimbar dan memerintahkan untuk menghukum 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Ya, 2 orang laki-laki tadi siapa? Mistah dan Hassan. Sedangkan seorang wanita Himnah bintu Jahsh. Nah, kemudian yang menarik di sini, tarku Abdullah ibni Ubay ibn Salul. Ternyata gembongnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, justru tidak kena hukuman. Tidak kena hukuman sama. Padahal ini gembongnya ini. Ini pokok permasalahannya di sini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul justru tidak kena hukuman cambuk. Kenapa kok gitu? Apakah Rasulullah SAW nggak fair dalam masalah ini? Naudzubillah. Ada maslahat pertimbangan-pertimbangan yang itu hanya diketahui oleh seorang pemimpin. Naudzubillah, kalau mungkin ada orang-orang yang sumbu pendek seperti Dzul Khuwaisirah hidup di zaman tersebut, pasti mungkin bisa menuduh Nabi SAW nggak fair, nggak adil. Kenapa yang cuman ikut menyebarkan beritanya kok dihukum, sedangkan yang pertama kali menyebarkan beritanya malah nggak dihukum?
Tahu orang-orang kayak Dzul Khuwaisirah. Apa kasusnya Dzul Khuwaisirah? Ketika pembagian ghanimah, ya, inna hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Tuh, wani loh. Kata Dzul Khuwaisirah, sesungguhnya pembagian ghanimah ini tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi sing bagi. Ya, maka kemudian dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Karena Nabi ketika membagikan ghanimah, Nabi membagikan ghanimah lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam daripada orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Nah, maka sama kasus seperti ini, kalau orang-orang seperti Dzul Khuwaisirah mengetahuinya, dia akan menuduh Nabi SAW tidak adil. Padahal namanya pemimpin itu punya pertimbangan-pertimbangan. Yang pertimbangan ini hanya diketahui oleh pemimpin itu sendiri. Sedangkan rakyat tidak mengetahui pertimbangan itu. Sebagaimana dahulu Ali bin Abi Thalib dituntut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk segera mengeksekusi pembunuhnya siapa? Utsman. Namun Ali bin Abi Thalib memilih untuk menunda karena sekarang umat Islam sedang gejolak. Kaum muslimin sedang bergejolak, sedang terjadi fitnah. Ya, cooling down dulu. Kita cari pelan-pelan pembunuhnya Utsman ini. Karena pembunuhnya Utsman ini banyak. Ya kan? Yang masuk ke rumahnya Utsman, kemudian menyerang Utsman sampai Utsman meninggal radhiyallahu taala anhu, banyak atau sedikit? Banyak. Maka perlu pelan-pelan dalam menghadapi Ali. Muawiyah nggak mau tahu. Tetap dia tuntut Ali bin Abi Thalib untuk mencari pembunuhnya Utsman. Selang beberapa waktu ketika Muawiyah menjadi khalifah, menjadi malik, menjadi raja, maka Muawiyah menyadari betapa dahulu Ali bin Abi Thalib itu tepat. Karena sekarang Muawiyah posisinya berada di atas. Orang kalau di atas, itu dia bisa ngelihat gak? Bisa ngelihat luas. Sedangkan yang di bawah gak kelihatan view-nya itu. Ini pertama, kita harus husnudzon kepada Nabi SAW. Nah, di sini dijelaskan, wa turika Abdullah ibnu Ubay ibni Salul al-Munafiq. Abdullah bin Ubay bin Salul dibiarkan, tidak dieksekusi. Walam yuhadda, tidak dihukum had. Ma'annahu ra'su ahlil ifk, padahal dia gembongnya peristiwa hadithatul ifk ini. Faqila, dikatakan oleh para ulama, li annal hududa takhfifun an ahliha wa kaffaratun. Ada para ulama yang mencoba untuk mencari apa alasan Nabi SAW kok tidak mengeksekusi, menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, di antaranya para ulama menyebutkan karena hukuman had, hukuman cambuk itu hakikatnya adalah kafarah, penghapus dosa bagi orang yang melakukannya. Tahu ya, dengan dihukum, entah itu dihukum kisos atau dihukum rajam atau dipotong tangannya atau dihukum cambuk tadi itu hakikatnya adalah takhfif, adalah kafarah, penggugur dosa bagi orang yang melakukannya itu. Wal khabith laisa ahlan lidzalik, dan orang yang busuk seperti Abdullah bin Ubay bin Salul enggak pantas dapat kafarah. Paham ya? Enggak pantas dia mendapatkan kafarah. Ada orang-orang yang memang karena saking benci, saking luar biasanya sampai kita tidak mengharapkan dia ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Saking kita mengharapkan karena dia luar biasa kejahatannya, luar biasa keburukannya, sampai kita tidak mengharapkan dia ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah, ya, jamaah-jamaah ada tahu sahih apa enggak ya? Ada orang sudah tua, orang Nasrani sudah tua. Dia ini ya nggak disukai sama tetangga-tetangganya itu. Benci tetangga-tetangganya sama dia itu. Banyak berbuat keburukan. Suatu ketika orang Nasoro ini datang kepada orang-orang Muslim. Dia mengatakan ingin untuk diajari syahadat. Mau masuk Islam. Kata orang-orang di sana, ojo diajari. Ya, jangan biarkan dia masuk Islam. Dia sudah mau mati. Kok enak ya? Jangan ditiru ya ini ya. Jangan ditiru ini. Cuman mindsetnya dia, kok enak dia. Sudah tua, sudah sakit-sakitan, mau mati, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati melbu surga. Kok enak gitu. Ini tidak boleh. Seorang ketika memang tulus ingin
untuk masuk ke dalam Islam harus dibimbing, wajib. Ya, cuman yang kita bicarakan di sini ada orang-orang yang saking bencinya, saking sumpahnya, nggak pingin orang ini diampuni sama Allah Azza wa Jalla, diadab sama Allah Azza wa Jalla. Bisa ditiru loh ya. Waqad wa'adahu Allahu bil adzabil azimi fil akhirah. Nah, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang sudah diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan siksa yang pedih di akhirat. Tadi ayatnya, ayat yang ke-11, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan orang yang membawa berita ini, artinya yang pertama kali mengambil bagian yang paling besar dalam peristiwa ini, dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Ada juga yang mengatakan, kenapa Nabi SAW tidak mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul? Sebentar. Ini ada kaitannya dengan permintaan atau izin. Umar minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini. Namun Nabi SAW ada pertimbangan lain. Nabi mengatakan, "La hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah." Jangan, karena aku khawatir nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena bagaimanapun juga orang-orang kafir, Yahudi dan musyrikin, mereka ngelihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk bagian sahabatnya Nabi enggak? Masuk bagian sahabatnya Nabi. Karena kekufurannya itu tersembunyi di dalam hati. Sehingga orang-orang luar melihat Abdullah bin Ubay sebagai sahabat Nabi SAW. Ya, ini ijtihadnya Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul kok tidak dihukum? Karena bisa jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini menggunakan cara-cara yang licik sehingga dia tidak terbukti. Ya, sehingga dia tidak terbukti melakukan tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia manipulasi, ya, dia tutup-tutupi, ya, karena zaman dulu nggak ada jejak digital, ya kan? Zaman dulu nggak ada jejak digital. Maka dia berusaha untuk menutup-nutupinya sehingga tidak ada bukti kalau dia yang menyebarkan berita itu pertama kali. Maka dia pun lolos dari hukuman tersebut. Ya, ada yang mengatakan demikian dari para ulama. Kenapa Nabi SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul? Pembahasan berikutnya, i'tidharu Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha. Permohonan maaf dari Hasan bin Thabit kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad i'tadara Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha faqad akhrajal Imam al-Bukhari an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, jaa Hasan ibnu Thabit yasta'dinu 'alaiha. Datang Hasan bin Thabit minta izin masuk kepada Aisyah. Faqultu ata'dhanina lihada. Maka Masruq yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, wahai Aisyah, apakah kau mengizinkan Hasan bin Thabit untuk masuk menemuimu? Qalat awalaisa qad asabahu adzabun azim. Kata Aisyah, bukankah dia sudah mendapatkan siksa yang pedih? Maksudnya sudah mendapatkan hukuman dari Nabi SAW. Maka kemudian faqala Hasan radhiyallahu anhu yamdahu Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Hasan langsung membacakan syair kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang isinya puji-pujian kepada Aisyah. Membacakan syair, bukan nyanyi. Awas.
ya, membacakan syair puji-pujian kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan penyesalannya, permintaan maafnya karena sebelumnya dia telah menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini cerdasnya Hasan bin Thabit, seorang penyair yang cerdas. Dia itu langsung bisa membuat bait-bait syair tanpa dia pikirkan, tanpa dia timbang-timbang wazannya, langsung mengalir begitu saja. Susah enggak kalau kita? Susah. Ya, akhirannya harus sama, ya kan, qafiyahnya harus sama, ada wazan-wazannya harus sama. Itu seorang penyair yang ahli, dia langsung bisa mengucapkannya ya tanpa harus disusun, tanpa harus disusun di dalam otaknya. Ya. Kalau orang-orang sekarang itu ditulis dulu. Setelah ditulis, kemudian dilihat wazannya, wah, gak sama ini wazannya sama setelahnya ini. Diganti lagi sama dia, diganti lagi sama dia, sampai akhirnya wazannya pas, timbangannya pas. Baru dipublikasikan syairnya. Kalau penyair-penyair dulu enggak. Ya. Tapi bukan pemusik, ya, enggak pakai alat musik, awas. Kemudian Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, ini panjang ya syairnya ya. Ada sekitar 6 baris ini. Isinya pokoknya pujian kepada Aisyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair. Dia mengatakan, "Dhahabtu asubbu Hasan inda Aisyah radhiyallahu anha." Urwah bin Zubair mengatakan, aku pernah mencaci maki Hasan di dekatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dintekno Hasan ini sama Urwah bin Zubair. Kata Aisyah, "La tasubbahu." Jangan kau mencela Hasan. Fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Hasan adalah seseorang yang suka membela, ya, suka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Wa qalat Aisyah, "Istadzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hijail musyrikin." Dia ini, Hasan ini, pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan syair-syair yang berupa hija. Hija ini ya ejekan-ejekan untuk memanas-manasi lawan. Ya, hija ini adalah syair-syair yang kalau lawannya mendengar, kobong, kepanasan. Ya, ini namanya hija. Nabi minta izin, boleh nggak aku mengucapkan syair-syair yang bikin orang-orang musyrikin panas? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kaifa binasabi? Loh, terus bagaimana dengan nasabku? Bagaimanapun juga, aku ini juga termasuk orang Quraisy. Paham ya maksudnya Nabi ya? Kau mencela orang-orang Quraisy. Loh, nasabku ini juga Quraisy, kata Nabi. Maka kata Hasan, la asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin. Tenang, wahai Rasulullah. Aku akan mengeluarkan engkau dari mereka sebagaimana rambut dikeluarkan dari adonan roti. Angel gak ngetokno rambut teko adonan roti? Angel. Sebagaimana Nabi dikeluarkan dari Quraisy, syair-syairnya ini jangan sampai kena Nabi juga. Itu kecerdasan Hasan bin Thabit. Baik, kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan.
إلا الله. Kita lanjutkan satu kisah lagi tentang syiddatu wara'i Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Bagaimana waraknya, kehati-hatiannya Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Kata beliau, amma Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha faqad asamahallahu bilisaniha. Adapun Zainab radhiyallahu anha, maka Allah jaga lisannya. Falam taqul illa khairan. Dia tidak mengucapkan tentang Aisyah kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik. Faqad akhraja syaikhan fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab binta Jahsyin. Pernah ketika peristiwa haditsatul ifk, Nabi bertanya kepada Zainab bintu Jahsh, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amri. Zainab ditanya oleh Nabi tentang perkaraku, tentang kasusku. Kata Aisyah. Faqala, Nabi mengatakan, ya Zainab, madza alimti aw ra'aiti? Wahai Zainab, apa yang kau ketahui tentang Aisyah atau apa yang kau lihat dari Aisyah ini? Faqalat ya Rasulullah, maka kata Zainab, wahai Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga pandanganku dan menjaga pendengaranku. Wallahi ma alimtu illa khairan. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan padanya. Ini madunya loh ya. Hah? Yang ngomong gini siapa? Madunya. Antum bayangkan antum gitu ya, Bang, gitu misalnya. Hah? Tanya kepada salah satu istri, bagaimana pendapatmu tentang kakak madumu itu? Apa kira-kira jawabannya? Oh iya, iku pancen itu. Pancen kurang ajar. Tapi kalau ummahatul mukminin enggak. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering membangga-banggakan aku. Ya, salah satu istri Nabi yang paling sering membangga-banggakan Aisyah radhiyallahu anha, memuji-muji Aisyah radhiyallahu anha. Fa'asamahallahu bil wara', maka Allah menjaga Zainab dengan wara', kehati-hatiannya. Wa tafiqat ukhtuha Hamnah tuharibulaha, namun ternyata saudarinya Zainab, yakni Hamnah, justru mengobarkan api fitnah kepada Aisyah. Saudarinya mengobarkan api fitnah, menuduh Aisyah, sedangkan Zainabnya sekut diam. Fahalakat, maka saudarinya Zainab tadi yaitu Hamnah, dia pun binasa fi man halaka min ashabil ifk. Maksudnya binasa di sini adalah dia mendapatkan hukuman sebagaimana orang-orang lain yang juga mendapatkan hukuman tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, beliau juga menjaga lisannya ketika peristiwa ini. Bahkan ucapannya ini itu menjadi atau sama dengan ayat yang Allah turunkan di surat An-Nur tadi. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, subhanaka ma yakunu lana an natakallama bihadza, subhanaka hadza buhtanun azim, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, maha suci Allah, tidak pantas kita membicarakan hal ini. Ya, tidak pantas kita membicarakan rumah tangga Nabi SAW, apalagi Aisyah, ibunda kita. Sesungguhnya ini adalah tuduhan yang keji. Tabi'khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq yang mogok, tidak mau ngasih nafkah lagi kepada siapa? Mistah bin Utsatsah. Ya, nggak mau lagi ngasih nafkah kepada Mistah bin Utsatsah karena dia orang miskin. Selama ini dibiayai sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata dia ikut-ikutan menyebarkan tuduhan kepada putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar pun marah.
dia pun menyetop, tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Namun turun firman Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq, dan langsung Abu Bakar As-Siddiq bertobat dari ucapannya itu. Langsung bertobat dari ucapannya itu. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.